Baik, saudara, hari ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu tema tentang kualitas hidup orang Kristen. Kualitas hidup orang percaya, saudara. Minta tolong ditampilkan di depan. Saudara jujur, kalau boleh jujur ya saudara, saya mengangkat tema ini bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya sudah berkualitas dibandingkan Bapak Ibu Saudara, tapi inilah saudara, kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih layak, bukan karena lebih kudus, tapi karena memang Tuhan sendiri sudah berbicara bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan. Dengan dorongan itulah kita rindu membawa firman itu kepada seluruh jemaat supaya kita sama-sama menghidupinya. Amin. Amin saudara. Maka kita akan renungkan satu tema tentang kualitas hidup orang percaya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 pasal 2 ayat yang ke-10 sudah ketemu. Kalau sudah ketemu saya mengundang setiap kita bangkit berdiri sama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya percaya sekali kalau semua kita itu suka dengan barang yang berkualitas. Setuju ya? Saya senang dengan barang-barang yang berkualitas. Kalau saya punya uang, saya bisa kumpul uang, saya punya banyak uang, maka saya akan beli barang-barang yang saya anggap berkualitas. Tapi masalahnya begini saudara, bagaimana kalau misalnya kita sudah kumpul uang, kita sudah punya banyak uang, dan kita sudah berharap membeli satu barang, tapi ternyata ketika barang itu dibeli, kita menjumpai barang itu ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dikatakan. Hati kita sedih, hati kita kecewa, betul? Saudara, saya kasih contoh. Di Taiwan, saudara, kira-kira tahun 2006, dibangun sebuah bangunan yang luar biasa bagus, megah, mewah saudara ya. Nama bangunannya adalah, belum nyala ya. Ini yang kurang berkualitas kayaknya saya ya. Iya ini dia saudara ya, namanya adalah gedung Weichuan Gold Dragon. Jangan ditampilin dulu. Nah, saudara jadi jelek dong bangunannya ya. Bangunan ini jadi tahun kira-kira 2005-2004 begitu ya. Dibangun dengan arsitek mahal, lalu dibangun dengan promosi yang luar biasa, banyak orang beli, banyak orang keluarkan duit untuk beli tempat ini, gedung ini saudara. Sehingga produk ini sangat laris manis waktu itu. Tapi masalahnya tahun 2006, gedung ini saudara baru ketahuan kualitasnya bagus atau enggak. Dari apa saudara? Setelah diuji lewat gempa bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Taiwan itu saudara, gempa bumi itu sesuatu yang biasa, sehingga setiap bangunan-bangunan yang dibangun itu selalu menyesuaikan. Kalaupun terjadi gempa bumi, maka tidak akan hancur rumah-rumah, tidak akan hancur gedung-gedung. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan gempa bumi, terbiasa dengan goyangan-goyangan seperti itu, sehingga gedung-gedung itu kuat. Tapi masalahnya gedung ini saudara yang dianggap bagus tadi, dianggap mantap, dianggap berkualitas, dijual dengan harga yang mahal, dibeli oleh banyak orang saudara, ternyata gedung ini tidak tahan dengan yang namanya gempa bumi. Apa yang terjadi saudara? Ketika gempa bumi melanda Taiwan tahun 2006, itu skalanya kecil, cuma 6, sekian. 6, sekian itu kecil, tidak terlalu besar. Kita sering kan gempa bumi, masih kuat rumah kita kan, sering 7 sekian juga rumah kita tidak hancur kan di sini. Indonesia aja sering 7, sekian gempa bumi. Tapi ini cuma 6 skala liter saudara. Gedung yang dianggap mewah, bagus, tinggi ini ternyata tidak kuat. Saudara tahu penyebabnya apa? Setelah diselidiki sama FBI, polisi-polisi Indonesia begitu ya, mereka datang ke sana, satpam Indonesia datang ke sana gitu ya. Ternyata saudara, gedung ini pilar-pilar utamanya dimasuki apa itu? Ini, yang warna biru itu. Dimasukin kaleng kosong. Itu kaleng minyak goreng saudara ya, minyak goreng bimoli apa segala macam tuh masuk situ. Ditaruh ke dalam supaya apa? Supaya cor-corannya itu hemat.
Nah itu ditaruh di mana? Ditaruh penyangga tiang-tiang utama. Nah inilah yang mengakibatkan gedung yang begitu indah, gedung yang kelihatannya mewah, gedung yang kelihatannya kokoh dan kuat, ternyata kualitas di dalamnya buruk sekali. Ketika datang gempa bumi, cuma satu kali goyangan saudara, langsung ambruklah gedung itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena kualitas di dalamnya ternyata jaminannya jelek. Karena kualitas di dalamnya ternyata buruk sekali. Saudara, itulah kualitas sebuah gedung. Gedung itu bisa diuji lewat waktu. Bangunan itu bisa diuji, dia itu bagus atau enggak, itu lewat waktu saudara. Lewat pergumulan, lewat goyangan, lewat angin, dan lain sebagainya. Saudara, saya rasa demikian juga lah dengan kehidupan kita orang percaya. Kualitas hidup kita sebagai orang percaya itu akan diuji oleh waktu. Saudara, berbeda gedung dengan kita. Kalau gedung itu dibangun sekali jadi, lalu diuji. Tapi hidup kita sampai kita mati, kita itu terus membangun iman kita. Kita itu terus membangun iman kita. Maka kalau kita tidak membangun iman kita dengan benar dan tepat, kalau kita membangun iman kita dengan kaleng kosong saudara, maka percayalah suatu hari kalau gempa kehidupan datang melanda Anda, kita semua akan ambruk juga. Kita semua akan ambruk juga. Oleh sebab itu saudara, hati-hati. Jangan sampai kita membangun kehidupan iman kita dengan kaleng kosong. Maka ketika gempa kehidupan melanda kita, maka iman kita akan goyang, kita akan hancur. Amin saudara-saudaraku. Oleh sebab itu kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita hidup, untuk kita bisa bergereja, untuk kita bisa melayani Tuhan, pakai waktu-waktu itu. Isi waktu-waktu itu bersama dengan Tuhan. Jangan isi dengan kaleng kosong. Jangan isi dengan benda-benda rongsokan, saudara. Apa itu benda rongsokan? Apa itu kaleng kosong? Pakai waktu kita bersama dengan Tuhan. Jangan untuk anak-anak muda, habiskan waktumu untuk main games. Jangan habiskan waktumu untuk nonton-nonton sesuatu yang tidak penting. Pakai waktumu, mendekat kepada Tuhan. Baca firman-Nya. Tentu main game boleh, tapi tidak selalu. Gitu ya, jangan sampai habiskan waktu. Bapak Ibu, mari kita pakai waktu kita. Jangan habiskan waktu kita sampai tua untuk menghasilkan uang sebanyak-banyak mungkin. Punya uang itu baik, tapi jangan sampai habiskan waktu itu. Kenapa? Karena semua itu kosong. Karena semua itu tidak ada artinya. Haleluya saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam sebuah bangunan atau dalam satu benda, saudara, ada 3 standar kualitas sebetulnya. Yang pertama adalah kualitas itu ditentukan siapa yang menciptakan barang itu. Yang kedua adalah kualitas itu ditentukan lagi apa isi barang itu. Kalau sudah penciptanya bagus, tapi kalau isinya tidak ada gimana? Kan tidak jadi berkualitas ya. Yang ketiga adalah apakah bangunan itu atau apakah yang diciptakan itu berfungsi sesuai dengan yang diciptakan atau tidak. Kalau kita ambil contoh misalnya begini saudara, banyak orang berkata begini ya, gereja yang berkualitas itu seperti apa? Ayo. Banyak orang bilang begini, gereja A, wah itu gereja yang berkualitas sekali. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, gedungnya bagus, alat musiknya lengkap, pemain-pemain musiknya jago-jago, itu berkualitas. Secara benar, itu hal yang baik di dalam sebuah gereja. Kita perlu pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang baik, betul sekali saudara. Dan kita percaya bahwa semua gereja di muka bumi ini penciptanya siapa? Tuhan Yesus. Pendirinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi masalahnya tidak semua di dalam gereja itu isinya sama. Ada gereja yang isinya cuma hura-hura, main-main, makan-makan, nongkrong-nongkrong. Tidak ada firman di dalamnya. Tapi ada gereja juga yang isinya cuma firman. Tidak ada mainnya, tidak ada persekutuannya. Serius sekali. Sama seperti masuk ke dalam rumah-rumah orang Farisi pemungut cukai. Dan yang terakhir yang paling penting adalah gereja itu tidak boleh hanya dinilai gedungnya bagus, siapa penciptanya, isinya firman atau tidak, bukan hanya sampai di situ. Sekarang mesti kita lihat gereja itu berfungsi tidak bagi masyarakat. Gereja itu jadi berkat tidak bagi masyarakat. Kalau sampai gereja itu tutup, gereja itu puji Tuhan, haleluya, atau gereja itu sedih. Setelah kita perlu renungkan, sebetulnya Yepo sudah bagus penciptanya Tuhan Yesus. Isinya firman-firman Tuhan yang berbobot, pelayan-pelayan yang luar biasa, jemaat-jemaat yang cinta kepada Tuhan. Tapi sekarang kita bertanya,
YPO sudah berfungsi dengan tepat enggak bagi dunia? YPO sudah berfungsi dengan tepat enggak bagi sekitaran? Nah ini menjadi PR kita bersama, amin. Tapi saya percaya 6 bulan saya di tempat ini, YPO sudah jadi berkat. Amin. Dan kita harus perjuangkan terus, kita perjuangkan terus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam surat Efesus yang tadi kita baca, Efesus itu adalah sebuah kota yang besar. Kedua setelah Roma, saudara. Jadi Efesus itu, di dalam kota Efesus, saudara, itu banyak sekali tukang-tukang bangunan. Dan tukang-tukang bangunan di dalam jemaat Efesus, di dalam kota Efesus, saudara, itulah tukang-tukang bangunan yang berkualitas tinggi. Mereka kalau membangun sesuatu, itu tidak sembarangan. Beberapa komentator, saudara, ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa orang-orang Efesus, pembangun-pembangun dari kota Efesus, mereka itu kalau membangun sesuatu selalu non-standar. Apa artinya non-standar? Standar itu ada levelnya begitu ya, standar utama 1, 2, 3 misalnya begitu. Tapi mereka itu selalu membangun bangunan yang beyond the standard. Lebih melewati standar yang sudah ditentukan. Artinya mereka itu selalu membangun dengan kualitas-kualitas yang terbaik, saudara. Jadi kota Efesus itulah kota yang dipenuhi dengan para pembangun-pembangun. Efesus kota yang besar, dan kalau saudara lihat ya, letak kota Efesus itu menghadap ke Laut Tengah. Jadi kota Efesus itu sendiri sebetulnya adalah kota yang tidak keras tanahnya. Oke? Kalau saudara baca pasal 19, waktu Paulus, Kisah Para Rasul pasal 19, waktu Paulus datang ke kota Efesus memberitakan Injil ke sana, saudara akan menemukan bagaimana Paulus itu berhadapan dengan satu tokoh, pemilik perusahaan bangunan, yang membangun kuil-kuil, rumah-rumah, gedung-gedung yang besar di kota Efesus. Dia bertemu dengan satu tokoh yang namanya Demetrius, bos besar, big boss di kota Efesus, saudara. Dia yang membangun kota-kota, jalanan-jalanan, kuil-kuil yang Demetrius ini. Nah saudara, pada waktu Paulus datang ke Efesus, memberitakan Injil, melakukan mukjizat-mukjizat, saudara, maka banyak sekali orang-orang itu percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang banyak yang percaya kepada Yesus, itu salah besarnya adalah pengikutnya, orang-orang yang bekerja dengan Demetrius. Saudara kalau baca pasal 19 akan ketemu di sana ya. Maka saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus dan mereka yang bekerja dengan Demetrius, mereka kemudian berhenti dari pekerjaannya. Besar sekali, banyak sekali jumlah yang kemudian percaya Yesus dan mereka berhenti meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka tidak mau lagi membangun kuil Dewi Artemis pada waktu itu. Jadi mereka tinggalkan itu. Nah itulah yang membuat, kalau saudara sekali lagi baca dalam Kisah Rasul pasal 19, itulah yang membuat Demetrius itu marah sekali dengan Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia menganggap Paulus sudah menghasut anak buahnya untuk tidak lagi bekerja. Sehingga akhirnya membuat kerugian bagi perusahaannya. Mereka tidak lagi mau membangun untuk Demetrius. Saudara, ini menunjukkan kepada kita apa? Sebagian besar, banyak sekali mayoritas bapak-bapak yang ada di kota Efesus, mereka itu pekerjaannya adalah membangun. Oke, kita lanjutkan ya. Di Efesus itu banyak sekali bangunan-bangunan yang berkualitas tinggi. Efesus itu tempat yang sering juga mengalami yang namanya gempa bumi. Tapi bagi mereka gempa bumi itu udah tidak masalah. Mereka bisa membangun bangunan yang disesuaikan dengan gempa-gempa pada waktu itu. Dan gempa bumi di masa itu, saudara, itu skalanya tinggi sekali. Zaman dulu tidak ada teknologi, zaman sekarang mungkin orang bisa membangun dengan beradaptasi dengan gempa bumi karena ada teknologi yang bisa membantu. Yang bisa mengukur skala daripada gempa bumi itu berapa. Tapi zaman dulu bagaimana cara mengukur skala? Nggak ada. Mungkin goyangan bisa diukur begitu ya. Tapi nggak tahu berapa skala gempa bumi dan berapa sering terjadi itu nggak bisa diukur. Para tukang bangunan di kota Efesus, mereka menyesuaikan, mereka membuat bangunan-bangunan yang dengan kualitas tinggi, kualitas terbaik. Maka gempa bumi tidak jadi masalah bagi mereka. Nah salah satu contoh bangunan yang sangat terkenal itu adalah kuil Dewi Artemis ini, saudara. Kuil Dewi Artemis ini dibangun di mana? Di atas tanah yang berawa. Jadi posisinya itu, kalau saudara lihat ini bangunan yang lama, yang bawah ini adalah bangunan yang lama, yang atas itu kira-kira gambarannya, bangunan aslinya. Sebesar itu sangat besar sekali Dewi Artemis. Dengan banyak pilar, dengan gedung yang begitu megah dan mewah, tapi tanahnya itulah tanah yang berawa. Mas Yudi mana? Mas Yudi arsitek ya. Bagaimana membangun rumah semegah ini di atas rawa? Nggak mudah kan? Nggak mudah saudara.
Nah inilah yang tadi saya katakan, orang-orang di Efesus, mereka itu selalu membangun di atas standar, beyond the standard. Membangun sesuatu itu lewat dari sesuatu. Mesir itu sebetulnya adalah tempat yang banyak orang pendiri-pendiri bangunan yang top-top juga. Mereka mampu membangun infrastruktur yang luar biasa di Mesir. Orang-orang Mesir itu juga mampu membangun piramid dan menggunakan air sungai Nil itu mengangkat batu-batuan naik ke atas, menyusunnya sampai menjadi sebuah piramid. Itu bagus. Tetapi mereka tetap masih membangun, harus mencari dataran yang keras. Harus mencari dataran yang kuat tanahnya. Sehingga piramid itu dapat berdiri dengan kokoh. Tapi bagaimana masalahnya kalau bangunan itu dibangun di atas tanah yang berawa, yang lembut, yang lembek, dengan bangunan yang seperti ini. Saudara, hanya orang Efesus yang mampu melakukannya. Perhatiin baik-baik, hanya orang-orang di Efesus yang mampu melakukannya. Saudara, ini menunjukkan kepada kita apa? Saudara, orang-orang di Efesus itu mengenal dengan baik yang namanya kualitas dalam membangun. Orang-orang di Efesus itu tahu dengan baik bagaimana mereka itu menciptakan sesuatu yang berkualitas. Dalam konteks inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihatkan jemaat. Dalam konteks dan bahasa inilah Paulus mau mengingatkan kita. Dalam surat yang tadi kita baca, Paulus kembali mengingatkan kita bahwa kita ini, saudara, bahwa kita ini juga dibangun dengan kualitas, dan pembangunnya itu bukan pembangun manusia, bukan pembangun yang biasa-biasa. Yang membangun kita adalah pembangun yang berkualitas tinggi, dan kita ini adalah hasil dari bangunan yang berkualitas tinggi. Nah itu yang dikatakan Paulus, maka tadi Paulus berkata di dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah, ini bahasanya bangunan, tukang bangunan saudara, diciptakan di dalam Yesus Kristus dan dipersiapkan untuk kebaikan. Saudara lihat baik-baik ya, kalau begitu sekarang pertanyaannya, bagaimana Paulus menggambarkan seharusnya sebagai orang percaya? Bangunan sekalipun tinggi, berkualitas, megah dan mewah, dibangun oleh pencipta-pencipta yang ulung, tapi suatu hari nanti akan hancur. Bangunan sekalipun dibangun di tempat yang tidak mudah, tapi suatu hari nanti akan hilang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita jadi orang Kristen yang tidak akan hancur? Bagaimana kita jadi orang Kristen yang kualitasnya itu tidak akan digoyahkan oleh apapun? Bagaimana caranya, saudara? Nah Paulus menjelaskan kepada kita. Yang pertama Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini adalah buatan Allah. Wow. Saudara, kalau kita ini dibuat manusia, kita ini tidak indah. Biasa itu. Tapi kita ini disentuh oleh Allah, dibuat oleh Allah. Saudara, ini menunjukkan apa? Bahwa kita ini diciptakan dengan standar dan kualitas mutu yang paling tinggi. Kita dibuat dengan sangat luar biasa oleh tangan Allah sendiri, bukan tangan manusia. Kita tidak dibuat oleh dewa, apalagi oleh binatang. Saudara, ada beberapa kepercayaan yang mempercayai bahwa manusia itu berasal dari monyet. Kita tidak dari monyet, kita tidak berasal dari atom, kita tidak berasal dari dewa-dewa yang menciptakan kita. Kita bukan hasil dari inkarnasi dari kehidupan kita yang lama. Tidak, saudara. Kita hari ini ada karena Allah yang menciptakan kita. Amin. Saudara, kalau perhatikan lebih dalam lagi, saudara, kata buatan Allah itu dalam bahasa aslinya adalah poiema. Poiema itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, artinya kita ini adalah puisinya Allah. Puisi itu apa sih, saudara? Kalau orang-orang seni pasti ngerti, Mas Gianto suka berpuisi. Mas Gianto pasti ngerti ya. Puisi itu apa sih? Puisi itu adalah suatu ungkapan hati yang kita tidak bisa ungkapkan dengan bahasa manusia, bahasa kata-kata, maksudnya dengan gerakan, dengan kata-kata yang biasa begitu loh. Puisi itu dibuat oleh karena kesukaan di dalam hati kita. Karena ada sesuatu yang menggerak, itu berkesan di dalam hati kita. Kita mencintai karena kita suka, karena kita menikmati, sehingga akhirnya kita menciptakan sebuah puisi untuk menggambarkan apa yang kita suka dari dalam lubuk hati kita itu. Nah sehingga ketika Paulus berkata bahwa kita ini adalah puisinya Allah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita ini dicipta bukan asal-asalan. Kita ini bukan produk gagal, Bapak Ibu dan saya ini bukan produk gagal. Bapak Ibu dan saya ini bukan produk yang asal-asalan. Bukan, saudara. Bukan yang terpaksa dibuat supaya ada, dunia ini ada isinya. Bukan. Tapi kita ini diciptakan di dalam kesukaan Allah. Jadi pada waktu Allah menciptakan kita,
Kita ini diciptakan di dalam kesenangannya Allah. Allah senang kita ada di dunia ini. Allah senang kita punya kehidupan. Allah senang menciptakan kita. Oleh karena Allah senang menciptakan kita, saudara, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Saudara, maka Yesaya 43 ayat 4, Tuhan berkata kepada orang bebal, orang-orang yang keras kepala, yaitu orang Israel, saudara. 43 ayat 4 dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Apa artinya, saudara? Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi sekalipun bangsa Israel tetap tegar tengkuk dan bebal. Hari ini kalau kita ada yang datang dengan rasa bersalah yang banyak, kita merasa diri kita buruk, kita merasa diri kita tidak berguna, kita merasa hidup kita itu tidak berhasil, tidak sukses, kita merasa hidup kita itu kayak hampa, tidak ada yang peduli dengan kita merasa bahwa kayaknya saya tidak perlu deh lahir dalam dunia ini, atau orang tua saya yang salah dan lain sebagainya. Saudara, jangan berpikir demikian. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membuat kita atas kecelakaan, atas kegagalan. Allah menciptakan kita semuanya sempurna. Dan Allah mengasihi kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kata buatan Allah, oleh karena kita ini buatan Allah, maka kita semua tidak usah menjadi minder atau apalagi menjadi sombong. Karena kita indah di mata Allah. Kita dinilai dan dicintai oleh Allah kita. Jangan sampai kita kemudian merasa bahwa, oh saya enggak punya apa-apa, saya enggak bisa pelayanan, saya malu. Oh saya enggak punya ini, saya enggak mau melakukan sesuatu. Atau sebaliknya, oh karena saya bisa, karena saya punya, karena saya mampu, maka saya mau berbuat. Saudara, itu spirit yang baik, baik sekali. Kita mau mempersembahkan sesuatu yang kita punya. Tapi jangan sampai oleh karena gerakan kita mau, karena kita sombong, karena kita merasa kita bisa. Suatu hari kalau kita tidak bisa, apa kita masih mau lakukan? Saya ingat, kita melakukan sesuatu bukan untuk diri kita, bukan karena kita diri kita punya atau tidak punya. Kita melakukan sesuatu karena Allah yang telah terlebih dahulu melakukan sesuatu bagi engkau dan saya. Amin. Itu yang membuat pelayanan kita berharga di mata Tuhan. Itu yang membuat hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kalau hari ini Tuhan masih berikan kehidupan bagi engkau dan saya, hargai itu, nikmati itu, sekalipun rasanya pahit, nikmati itu. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dan percayalah bahwa Allah itu sangat mengasihi engkau dan saya. Amin, saudara-saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terpenting adalah, saudara, jangan sampai kalau kita percaya Allah itu menciptakan kita ini berharga di mata Allah seperti tadi kata Mas Yani. Kalau kita percaya Allah itu mengasihi kita, maka kita tidak usah khawatir. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya Allah mengasihi kita, kenapa kita masih khawatir? Jangan-jangan kita tidak percaya Allah mengasihi kita. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh percaya bahwa kita diciptakan oleh Allah. Atau jangan-jangan kita sedang mengisi hidup kita dengan sesuatu yang kosong, bukan Allah. Sesuatu yang tidak berkualitas. Saya kasih contoh orang ini, saudara. Saudara, nama orang ini adalah Adolf Merkel. Saudara, Adolf Merkel ini adalah orang kaya di Jerman. Dia ini kurang lebih, saudara, masuk ke dalam 40 besar orang terkaya di Jerman. Saudara, orang terkaya di Jerman ini sangat kaya, sekalipun nomor 40, tapi sangat kaya sekali, saudara. Saudara, apa yang terjadi dengan dia, saudara? Dia tuh punya banyak perusahaan, salah satu perusahaan terbesar yang dia punya adalah dia membangun pabrik obat-obatan, dan dia menyalurkan banyak obat ke rumah-rumah sakit di seluruh dunia. Jadi sangat kaya sekali orang ini. Nah singkat cerita begini, saudara, Adolf Merkel ini, dia ini karena banyak kekayaannya, dia ingin menambah kekayaannya. Kenapa? Karena bagi dia makin kaya hidupnya itu makin baik, makin kaya makin dihormati. Jadi tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Dia beli saham mobil VW. Mobil VW itu adalah mobil Volkswagen, betul ya? Itu mobil tua, di masa lalu itu mobil mewah, mobil mahal. Jadi dia beli saham di tempat itu, saudara, dengan harga yang tidak murah. Mobil VW ini ternyata anjlok. Dan saudara tahu, Adolf Merkel ini kehilangan berapa banyak duitnya? Di tahun itu dia kehilangan dari saham mobil VW ini, saudara.
sebanyak 1 juta US dollar. Berapa Mas Yani 1 juta US dollar? Kurang lebih, saudara ya, 100 miliar. Kurang lebih. Itu uang kecil apa besar? Sangat besar, saudara. Sangat besar. 100 miliar lebih dia kehilangan, saudara ya. Jadi saudara, karena dia sedih, dia merasa bahwa hidupnya sudah gagal, dia merasa semua hartanya sudah hilang, dia merasa sekarang percuma hidupnya, dia merasa sekarang sudah runtuh hidupnya, gagal. Dan dia merasa bahwa percuma hidup di dunia ini. Dia jalan menuju rel kereta api dan dia membiarkan dirinya dipeluk sama kereta api. Ditabrak mati. Bunuh diri. Waktu pemakaman, penghiburan di rumahnya, istrinya itu menyayangkan sekali kehidupannya Adolf Michael ini, saudara. Istrinya ngomong begini, saya sangat menyayangkan suami saya, kenapa kok dia bisa melihat hidupnya seperti itu. Dia baru kehilangan 1 juta US dollar, padahal sebetulnya jumlah kekayaan dia itu ada 10 juta US dollar. Jadi dia masih punya tabungan sebetulnya 9 juta US dollar. Tapi hanya kehilangan 10% aja, dia merasa hidup ini sudah hampa. Setelah kayak ginilah orang yang hidupnya itu diisi dengan kaleng. Kayak ginilah hidupnya itu kalau tidak ada Tuhan. Seperti itulah hidup kita kalau kita itu hidupnya tidak berkualitas, saudara. Kalau kita menanamkan, membangun hidup kita dengan duniawi, dengan nilai-nilai duniawi ini, maka tidak heran kita pun bisa seperti Adolf Michael ini. Maka tidak heran ya hari ini kita menjumpai banyak orang Kristen pergi tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Kenapa? Karena masalah pasangan. Kenapa? Karena masalah sakit penyakit. Kenapa? Karena masalah kecewa. Kenapa kok semua itu bisa terjadi? Karena tidak menaruh nilai diri kepada pencipta, tapi menaruh nilai diri kepada dunia. Saudara, saya kenal satu orang di Kalimantan, gadis cantik saudara, rajin pelayanan, tiap hari bisa ke gereja kerjaannya, nyapu ngepel di gereja, pelayanan luar biasa, semua orang suka sama dia. Kelihatannya berkualitas, kelihatannya orang Kristen yang luar biasa baik, tidak mungkin orang Kristen seperti ini jatuh, tidak mungkin orang Kristen seperti ini gagal hidupnya. Tapi ternyata usut demi usut saudara, dia itu melakukan semuanya untuk cari berkat. Dia itu melakukan semuanya berharap supaya papanya sembuh dari sakit, supaya hidupnya diberkati dan dia boleh mengobati papanya dan membayar hutang papanya. Jadi dia berusaha rajin untuk datang ke gereja. Supaya apa? Tuhan memberkati dia. Salah enggak itu? Tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau kita menanamkan cara berpikir seperti itu terus-menerus, maka percayalah suatu hari kita akan menemukan kekecewaan. Singkat cerita, datanglah satu pemuda ganteng, kaya, tapi bukan Kristen, Buddhis. Macari dia, apa boleh buat? Karena cowok ini orang kaya, ganteng pula, dengan menikah maka dia pikir Tuhan sudah menyelesaikan masalahnya. Maka dia pikir masalah hidupnya sudah beres. Maka dia pikir Tuhan sedang memberkati dia. Apa yang terjadi saudara setelah menikah? Dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Tidak lagi pernah berdoa. Dia menikmati kehidupan indahnya. Demi keindahan seperti itu dia tinggalkan Tuhan. Demi kesembuhan papanya dia tinggalkan Tuhan. Saudara, jangan isi hidup kita dengan kualitas-kualitas kaleng kosong seperti itu. Belajar untuk setia, amin. Belajar mengisi hidup kita dengan nilai-nilai sorgawi. Bahwa kita ini diciptakan, kita ini indah. Kita tidak diciptakan dari uang, kita tidak diciptakan dari harta, kita tidak diciptakan dari prestasi-prestasi kita. Tidak, Tuhanlah yang menciptakan kita dari lubuk hatinya yang paling dalam. Cintai dia, hargai dia, ikut hidupnya. Ikut dia dengan sungguh-sungguh. Apapun persoalannya, tetap setia kepada Tuhan. Setelah kalau kita mengisi hidup kita dengan kaleng kosong, maka seorang penulis, seorang pendeta bernama Timothy Keller, saudara. Dia seorang pendeta besar, menulis banyak buku. Saya senang sekali dengan buku-buku yang dia tulis. Saudara, dia katakan begini, kita itu bisa aja percaya dengan tulus bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita itu meletakkan rasa aman kita. Didasarkan pada apa? Karir kita, uang kita, kesehatan kita,
kecantikan kita, dan lain sebagainya. Maka tidak heran kita menemukan ada kelihatan banyak orang Kristen yang kelihatannya rajin ke gereja, tapi waktu keluar dari gereja, aduh saya khawatir ini, aduh bla 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 bla, banyak kekhawatirannya. Seolah-olah hidupnya tidak ada Tuhan. Sama seperti tadi yang Mas Yani bilang, kalau kita percaya Tuhan itu mengasihi kita, kalau kita percaya kita ini berharga di mata Tuhan, datang sama Dia kalau kita khawatir. Amin, saudara-saudara. Kalau kita ini dianggap berharga dan kita percaya kita dihargai oleh Tuhan, maka jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kita diciptakan dalam kesukaan Tuhan. Kalau kita punya masalah, datang kepada Tuhan. Betapa senangnya Tuhan melihat kita. Jangan pergi, jangan pakai nilai dunia. Maka tidak heran Timothy Keller lanjutkan, dia katakan begini, itulah yang menjelaskan kenapa masih banyak orang Kristen yang hari ini masih rasis, masih tamak. Maksudnya begini saudara, kalau kita ini menanamkan nilai hidup kita, misalnya saudara ya, kualitas itu adalah kalau kita melihat ada orang yang pakai bajunya mahal, rumahnya mewah, pakai mobil datang ke gereja. Kalau kita nilai hidup kita masih menilai orang dengan cara seperti itu, maka tidak heran kita ini jadi orang yang rasis, kita ini jadi orang yang memandang muka, kita nggak peduli dengan orang miskin, kita hanya peduli dengan orang kaya. Kalau kita menanamkan nilai hidup kita pada kecantikan doang, maka tidak heran kita ini hanya mau bergaul dengan orang yang cantik dan ganteng. Kalau kita menanamkan nilai hidup kita tentang yang namanya kerja keras, maka kita tidak akan mau berteman dengan orang yang tidak mau bekerja. Kalau kita menanamkan nilai hidup kita pada apa yang dunia ajarkan, saudara, maka tidak heran kita jadi orang-orang yang kemudian menilai siapapun. Bahkan kita tidak bisa menghormati Tuhan di dalam rumahnya. Amin, saudara-saudara. Saudara, jangan sampai kita melupakan ini. Engkau dan saya diciptakan dan kita berharga di matanya. Engkau dan saya diciptakan dengan tangan Allah dan kesukaan Allah. Kita semua sama, kita semua berharga. Oleh sebab itu pada waktu kita menilai siapapun dalam hidup kita, nilailah mereka di dalam kasih Kristus dan kebesaran Allah. Bukan oleh karena nilai-nilai dunia ini. Itulah yang seharusnya membuat kita itu menjadi orang-orang yang berkualitas. Jadi orang yang berkualitas itu adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah itu mengasihi saya dan saya adalah orang yang berharga di matanya. Sehingga tidak ada apapun nilai dunia ini yang dapat membuat saya goyang ataupun meninggalkan Tuhan. Yang kedua saudara, kualitas yang kedua adalah kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus. Apa artinya saudara? Saudara, hal kedua dari kualitas itu adalah sebetulnya yang paling penting, isinya. Kita mungkin diciptakan, oleh Allah, kita semua diciptakan oleh Allah. Kita ini buatan Allah semuanya. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, semua manusia itu dibuatan Allah. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, tidak semua buatan Allah itu berisi sama. Nah, engkau dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita yang lalu, hidup kita itu buatan Allah. Tapi buatan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa. Buatan Allah yang sudah kusam, puisi yang sudah tidak layak lagi. Kenapa? Karena dosa. Maka itu Allah perlu menciptakan kembali engkau dan saya di dalam apa? Di dalam Yesus Kristus. Artinya kita perlu diampuni, kita perlu dikuduskan supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru lagi. Makanya di dalam kisah Rasul Efesus pasal yang kedua ini mengisahkan tentang kehidupan baru, saudara. Kita ini berbeda. Hidup kita yang lama dengan hidup kita yang baru sekarang berbeda. Hidup kita yang baru, kita punya Kristus. Kristus sudah mengampuni, sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Kita berkualitas bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin baca Alkitab atau berdoa. Semuanya memang baik saudara. Tetapi yang membuat kita berkualitas adalah karena Yesus sudah mengampuni engkau dan saya. Karena Yesus sudah ada di dalam diri kita. Karena pengampunan Kristus sudah real terjadi bagi engkau dan saya. Itu yang membuat kita berkualitas. Jangan salah menilai lagi saudara. Seringkali kita suka menilai seorang Kristen yang berkualitas itu mereka yang rajin. Ya, rajin itu baik. Tapi mari kita lihat hidupnya. Apa yang menjadi isi dalam hidupnya? Apakah Kristus itu ada di dalam hidupnya? Apakah persekutuan dengan Kristus yang mati mengampuni hidupnya itu membuat dia menjadi sukacita dan tidak takut apapun di tengah dunia ini? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam
perjanjian baru, saudara, setelah Yesus disalibkan, rasul-rasul kemudian bangkit. Lihat saudara, ketika Kristus sudah ada di dalam diri mereka, maka maut pun tidak ada yang mereka takutkan. Tidak ada satu hal pun yang mereka takutkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena Kristus sudah di dalam diri mereka. Karena mereka sudah dimerdekakan. Dan yang terpenting adalah ketika Kristus itu sudah di dalam diri kita, kita layak untuk bersekutu dengan Bapa. Saya kasih contoh misalnya saudara. Apalah artinya rumah mewah tapi disegel? Saudara pernah masuk ke rumah yang disegel? Pernah lihat rumah mewah? Saudara di Jakarta ada satu tempat ya, besar sekali rumah. Besar itu namanya, itu rumah pemilik toko intan. Dia dijual, bukan intan wanita ya, intan maksudnya perhiasan intan gitu ya. Dia jual intan gitu loh, intan berlian ya, sama enggak? Mirip ya, berlian dan intan lah pokoknya perhiasan-perhiasan yang super mahal begitu ya. Dia bangun satu rumah di satu tempat yang sangat besar sekali saudara. Itu rumah besar sekali, mungkin udah kayak lapangan sepak bola begitu ya besarnya ya. Tapi sayangnya rumah itu ternyata kosong, gak ada isinya. Dilihat dari luar, wow megah mewah. Dilihat dari luar, wow. Tapi kalau saudara maju mendekat, pintunya itu disegel. Tahu kenapa? Disegel karena ini yang punya rumah itu kalah judi, dia main judi. Lalu kemudian bangkrut, pinjam uang di bank, rumahnya disita sama bank. Nah, saudara lihat ya, apa yang terjadi kalau rumah yang mewah, bagus, tapi kemudian disegel? Gak ada gunanya bukan? Lama-lamanya jadi rusak, lama-lama jadi tua, kotor, dalamnya gak bersih, gak ada yang merawat, kosong semuanya. Bahkan lama-lama mungkin bisa jadi rumah yang mengerikan, jadi rumah hantu. Pernah masuk rumah hantu saudara? Saya pernah loh di Kalimantan saudara, datang ya. Jadi yang jadi hantunya teman-teman saya. Karena saya tahu jadi yang hantunya teman-teman saya, maka saya bawa air saudara ya, bukan air kencing ya, saya bawa air, rumah hantunya itu kan tingkat 2 begitu ya, jadi jalan dari bawah naik sampai ke atas terus keluar. Nah teman-teman saya itu jadi hantu, mereka tuh ketika mereka tahu saya yang masuk, mereka tuh keluar dari kandang, terus ngejarin saya begitu loh. Waktu saya dikejar naik ke atas saudara, saya berhasil keluar, saya balas dendam saya. Dengan cara apa saudara? Saya masuk lagi ke rumah hantu itu, saya siram pakai air mereka. Saya siram mereka dengan air saudara. Saudara masuk rumah hantu itu enggak nyaman. Memang dibuat dengan sangat megah, mewah oleh Bapa di sorga. Kita diciptakan dengan istimewa, tetapi disegel oleh karena dosa. Ditutup oleh karena dosa. Jadi isinya apa? Isinya hanya kecoa. Isinya apa? Hal-hal yang membusukkan. Isinya apa? Setan. Makanya enggak heran hidup-hidup kita yang lama, yang masih disegel, yang enggak ada Kristus di dalamnya, kita gampang berbuat dosa, kita senang berbuat dosa, hidup kita kotor. Kalau digali dalamnya, kita tidak ketemu sesuatu yang baik, kita tidak ketemu berlian, kita akan ketemu hal-hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah tapi ketika Kristus mati di atas dosa, kayu salib saudara, kita diampuni, maka segel itu dibuka oleh Kristus, Kristus tinggal dalam hati kita. Kristus masuk di dalam rumah kita sehingga kita dirawat oleh Kristus. Dan rumah ini menjadi berkualitas karena ada Kristus yang menjadi Tuhan di dalamnya. Amin. Jadi hari ini saudara, engkau dan saya berkualitas karena Kristus sudah membuka segel itu dan dia tinggal dan dia menebus kita dan dia menjadi Tuhan dalam hati kita. Dia merawat kita, dia menasihatkan kita, dia mengingatkan kita, Roh Kudus menyertai kita. Sehingga kita terus dibersihkan. Makin hari kita menjadi rumah yang baik, rumah yang nyaman, tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah itulah harusnya sukacita kita sebagai orang Kristen. Sukacita kita sebagai orang Kristen adalah kita sudah diampuni dan itulah berkat terbesar dalam hidup kita. Itu yang harus membahagiakan kita. Amin saudara-saudara. Saudara, saya punya satu cerita. Waktu saya pelayanan di Jakarta, satu kali saya diundang khotbah. Saudara, waktu saya diundang khotbah, pas hari Minggu waktu itu, saudara, saya lupa ternyata kalau saya harus khotbah. Jadi saya harus pergi ke ada satu gereja yang mengundang saya, kurang lebih perjalanan bisa 20 menit menuju ke gereja itu, saudara. Nah hari itu saya baru ingat setelah telat 10 menit. Jadi saya masih di rumah, waduh, saya lihat jam, ternyata hari ini jadwal khotbah, saya harus pergi nih, tapi saya sudah telat 10 menit. Jadi kalau saya sampai ke sana saya bisa telat 30 menit, itu kalau tepat waktu saudara.
Waduh, saya deg-degan. Saya ambil jas, pakai dasi, nyetir mobil, langsung jalan, saudara. Waduh, saudara tahu ya Jakarta gimana? Jakarta macet. Harus pinter-pinter kalau Jakarta. Apa yang saya lakukan, saudara tahu? Tiba-tiba karena busway jalurnya kosong, saya masuk, saudara. Setelah saya masuk, saya ngebut di jalur busway. Lalu tiba-tiba dari belakang ada bunyi. Piu. Tahu bunyi apa itu? Put, put. Nah, itu punya siapa itu? Put, put. Nah, gitu loh. Punya Om Samuel ya, bukan? Polisi, saudara. Saya dikejar. Aduh, mati saya, Tuhan. Ini saya mau khotbah, tolong buka jalan, Tuhan. Buka jalan. Gimana ini? Ini saya sudah terlambat, Tuhan. Aduh, bagaimana? Matilah saya, mati. Polisi, saudara, di belakang, bayangin. Saudara, saya dikejar sama polisi, lalu kemudian saya berhenti, Pak polisi ketok, tok, buka jendela. Saudara, waktu buka jendela, langsung Pak polisi itu ngomong, Bapak tahu bahwa Bapak sedang melanggar? Oh iya Pak, aduh saya minta maaf, benar-benar minta maaf saya Pak. Saya melanggar, saya buru-buru soalnya Pak. Oh iya, kenapa Pak? Dia bilang begitu ya. Gini Pak, saya ini pendeta, saya mau pergi khotbah ini, karena sebentar lagi saya harus khotbah ini, tolong Pak, saya minta ampun. Oh Bapak pendeta ya, pendeta kok ngebut gitu ya, dia bilang ya. Marah polisinya, Pak saya juga orang Kristen, dia bilang, tapi saya enggak ngebut kayak Bapak, enggak jalan gini Pak, dia bilang, makanya siap-siap. Aduh malu saya saudara, saya jadi pendeta malu saya saudara. Oke Pak, keluarkan SIM Anda. Waktu saya keluarkan SIM saudara, dia baca SIM saya, oh alamat Bapak ngunut ya, dia bilang, Loh Pak kok tahu ngunut Pak? Saya bilang, oh saya dulu pernah tugas di ngunut, ibadahnya di Yepo, matilah saya. Waduh, mati saya. Kenal Om Petrus Pak? Saya bilang, kenal Om Petrus Pak? Saya bilang begitu ya. Oh itu mertua saya Pak. Oh gitu ya, mertua Anda, dia bilang. Saya berharap dia mengampuni saya atas nama Pak Petrus begitu ya. Pak, ampun Pak, benar, ampun. Saya harus khotbah ini, malu ini kalau enggak bisa Pak. Anda tetap harus ditilang. Anda didenda karena sudah melanggar busway, Anda bohong gitu ya. Bukan bohong, Anda melanggar busway, Anda kemudian berusaha untuk minta damai, dendanya 3 juta saudara. Waduh Pak, saya enggak bawa uang, bagaimana ini Pak? Aduh bagaimana ini Pak, tolong Pak, aduh tolong please Pak, please damai. Enggak bisa Pak, 3 juta. Duh Pak, Bapak orang Kristen kan? Aduh, saya bilang begitu ya saudara. Pak, di dalam Alkitab itu kan ada ajaran Tuhan Yesus tuh, doa Bapa kami, ampunilah yang bersalah pada kami. Saya bilang gitu ya. Saya ngerayu gitu ya. Oh iya betul sekali Pak, tapi kan kalimat berikutnya bilang, ya jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, kata Pak polisi begitu. Saya nggak bisa debat saudara. Aduh Tuhan, ampuni saya. Duh Pak, ampuni saya Pak. Oke. Ya sudah, saya nggak bisa apa-apa, sudah lemes kaki saya, udah males mau khotbah saudara, saya tinggal menanti, surat tilang itu, surat tilang. Waktu diberikan dia tulis saudara, dia tulis surat tilang, Anda didenda 3 juta, terus dia jelaskan kepada saya, Pak ini ya nanti 3 juta harus dibayar dengan caranya begitu ya. Saya enggak mau lihat saudara, aduh saya sudah malu sekali. Bentar lagi ditelepon ke Pak Petrus ini saya ini. Singkat cerita saudara, waktu saya tunduk, tiba-tiba dia angkat surat tilangnya. Cret, dia sobek. Cret, dia sobek. Waduh, Pak kenapa disobek Pak? Saya bilang, Pak Anda saya bebaskan, Anda saya ampuni. Wah puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya teriak-teriak, Pak terima kasih banyak, terima kasih, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Setelah ketika saya teriak puji Tuhan, haleluya, tiba-tiba saya terbangun dari kasur saya. Itu hanya mimpi ternyata saudara. Itu hanya mimpi. Aduh, saudara mimpi aja udah senang ya, diampuni ya. Aduh, lega rasanya. Ternyata mimpi deh. Saudara senang diampuni oleh Tuhan? Saudara senang diampuni oleh Tuhan? Saudara senang Kristus sudah tinggal dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan selama ini kita mimpi? Mimpi sudah diampuni. Mimpi kalau Kristus sudah tinggal dalam hati kita. Kalau memang sungguh-sungguh Kristus sudah tinggal dalam hidup kita. Kalau memang Kristus sudah sungguh-sungguh mengampuni kita. Apa buktinya saudara? Jangan-jangan kita jadi orang Kristen yang suka bermimpi.
Kualitasnya kualitas mimpi. Mari kita renungkan baik-baik firman Tuhan. Kalau memang Kristus sudah menebus kita dan kita percaya kita diciptakan di dalam Yesus Kristus, maka sekarang kita bertanya, apa yang kita isi dalam kehidupan kita? Apakah kita isi bersama dengan Kristus atau kita isi dengan nilai-nilai dunia ini? Apakah kita isi hidup kita dengan pengampunan Kristus atau kita isi dengan dendam, dosa, kemarahan, kebencian, penghakiman kepada orang lain? Apa yang kita isi, saudara? Kalau Kristus sudah menciptakan kita, mari kita isi bersama dengan Kristus. Jalani hidup ini bersama dengan Kristus. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Itulah yang membuktikan kita itu berkualitas atau tidak. Ketika Kristus itu menjadi patokan utama dalam hidup kita. Ketika Kristus itu menjadi nilai kehidupan kita. Dan kita mentuhankan Dia dalam hidup ini. Yang terakhir, saudara. Kualitas yang ketiga yang harus sebetulnya ada dalam diri kita adalah kita diciptakan bukan tanpa tujuan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya apa? Ada fungsinya. Engkau dan saya itu tidak asal-asal diciptakan, asal jadi. Engkau dan saya itu bukan cenderamata yang hanya bisa dilihat. Engkau dan saya itu bukan souvenir, digantung lalu cuma dilihat-lihat gitu. Enggak, kita ini diciptakan sama seperti kipas angin itu. Harus bisa memberikan rasa dingin kepada orang lain. Harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita diciptakan, percuma kalau Allah menciptakan kita baik, percuma kalau Allah tuh sudah menebus kita, tapi kemudian kita tidak berfungsi seperti yang Allah mau. Maka saudara dikatakan, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang apa? Yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi ingat saudara, ketika kita melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, itu bukan supaya kita diterima sama Yesus, tidak. Sebelum kita ditebus pun Allah sudah menyiapkan kita. Sebelum kita ditebus pun, pada waktu kita masih berdosa pun, Allah sudah mempersiapkan kita untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Jadi hari ini kalau kita bisa berbuat baik, bukan supaya kita diberkati, bukan. Tapi karena Kristus sudah baik kepada kita, Ia mengasihi kita, Ia mengampuni kita, maka sekarang saya ingin menunjukkan kasih sayang saya kepada Kristus. Sehingga hidup saya tidak lagi cari berkat. Hidup saya tidak lagi cari pembenaran. Tapi hidup saya sekarang adalah saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara-saudara. Hidup saya sekarang adalah ingin membawa orang lain menghadap kepada Sang kebenaran yang agung itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, inilah tujuan akhir hidup kita, supaya kita jadi berkat. Maka Yesus ngomong sama kita, engkau adalah terang, engkau adalah garam. Garam itu mengasinkan, garam itu menolong orang lain, menguatkan orang lain. Terang itu menerangi orang lain, terang itu menyinari orang lain. Saudara, hidup kita itu boleh dikatakan dua cara, saudara. Yang satu adalah hidup kita itu seperti es krim. Yang kedua adalah hidup kita itu seperti lilin. Es krim itu meleleh. Lilin juga meleleh, tapi es krim meleleh lalu habis. Es krim hanya dinikmati untuk diri sendiri, tetapi kalau lilin sekalipun meleleh dan dia habis, tapi ia menjadi berkat bagi orang lain, memberikan terang bagi orang lain. Dan itulah harusnya hidup kita, amin. Sebab itu mari kita bertanya hari ini, saudara. Kita sudah rajin datang ke gereja, kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin ikut PA belajar firman. Tapi sekarang mari kita bertanya, apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup kita sudah memberkati orang lain? Apakah di hadapan anak-anak kita, di hadapan istri atau suami kita, di hadapan para pekerja-pekerja yang punya karyawan, apakah kita sudah jadi berkat bagi mereka? Bersama dengan sahabat-sahabat kita buat anak muda yang masih sekolah, apakah kita sudah jadi berkat bagi mereka? Atau sebaliknya, kita dikenal fungsi kita apa? Fungsi kita tukang buat dosa, fungsi kita apa? Tukang nyolong, fungsi kita apa? Tukang berbohong, fungsi kita apa? Tukang menggosipkan, menjelekkan orang lain, fungsi kita apa? Bla bla bla, banyak lagi. Yang mana kita? Apakah fungsi kita hari ini sudah membuat jalan bagi orang lain untuk mengenal Kristus? Oleh sebab itu, saudara, 28 Agustus nanti, saudara, saya mengajak setiap kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita membuka acara bersama dengan masyarakat. Kita berdoa sama-sama supaya GBT YPO ini bukan hanya dinikmati oleh kita saja.
Bukan hanya dialami oleh kita saja sebagai jemaat Yepo. Tapi mari kita buka gereja kita. Tanggal 28 Agustus mengundang masyarakat rakyat-rakyat di sekitar ini. Supaya mereka pun diberkati dengan kehadiran GPT Yepo. Amin. Doakan itu. Ikuti. Habis ini kalau tidak daftar, awas saudara ya. Daftar segera. Serah lihat. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Setelah kita diciptakan, setelah kita ditebus. Jangan hanya jadi aksesoris di gereja. Yang digantung, yang datang hari Minggu, pulang lagi, datang lagi, pulang lagi, datang lagi. Itu hanya aksesoris. Aksesoris yang kayak yang kucing itu loh, yang kayak di mobil-mobil gitu ya. Datang sini gitu loh. Nggak ada gunanya, cuma bisa dilihat. Tapi mari kita jadi orang Kristen yang lebih daripada sekedar aksesoris. Lebih hanya dari sekedar alat-alat yang dipajang. Kita keluar, kita menjadi berkat bagi orang. Kita keluar, kita membangun orang lain. Kita keluar, kita menerangi orang-orang. Sehingga semua orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan. Yang terakhir saudara, saya mau ceritakan kisah hidup orang ini. Ada yang tahu orang ini siapa? Nggak ada yang tahu, bagus. Satu kali bapak ini bangun tidur. Waktu dia bangun tidur, saudara, bapak ini baca koran. Jadi tiap hari rutinnya baca koran. Saudara, bapak ini kemudian waktu di hari dia baca koran itu, saudara, dia kaget sekali melihat di dalam surat kabar, di dalam koran, khususnya berita tentang kematian, saudara. Biasanya kalau di surat kabar, saudara yang suka baca surat kabar yang zaman dulu ya, itu sering kali ada berita duka gitu ya. Obituary itu isinya profil-profil orang yang meninggal. Jadi ditulis khusus begitu loh. Nah, satu kali dia baca koran, tiba-tiba dia ngelihat ada foto dia. Ada foto dia, lalu kemudian ada nama dia. Waduh, waktu dilihat baca koran, dia kira dia sudah mati. Orang mengira dia sudah mati. Lalu dia kemudian pukul kepala, cubit pipi, oh ternyata masih hidup, belum mati dia. Ah, tapi dia penasaran, dia pengen tahu, kira-kira apa sih komentar orang kalau tahu dia itu sudah mati. Apa komentar orang? Suruh waktu dia buka, dia kaget sekali melihat komentar orang-orang. Saudara yang berkata bahwa the merchant of death is dead. Saudara, penjual kematian itu sudah mati. Apa artinya? Ini kalimat kasar. Kalimat kasar yang menyerang dia. Lalu kemudian ada yang bilang the dynamite king is dead. Raja penemu dinamit itu sudah mati. Jadi orang-orang itu membuli dia ketika dia mati, mengatakan hal-hal yang jelek, yang kasar tentang dia. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia itu memang berhasil menemukan bahan dinamit. Tahu dinamit ya Bapak Ibu ya, dinamit itu sebuah bom gitu loh. Yang dipakai biasanya zaman dulu untuk menghancurkan sebuah gunung atau batu-batu besar, dipakai untuk menghancurkan itu. Nah tapi kemudian penemuan dia ini dipakai dengan cara yang salah oleh militer. Lalu dipakai untuk berperang, lalu dipakai untuk membunuh, lalu dipakai untuk merampok dan lain sebagainya. Sehingga penemuan dia ini tidak jadi berkat, orang-orang jadi benci sama dia. Maka saudara waktu diberitakan dia itu mati, semua orang malah mencerca, bukan sedih. Semua orang malah senang. Malah senang, saudara. Saudara, dari titik balik inilah, lalu kemudian dia mulai berpikir dan melihat ke dalam hidupnya. Oh, ternyata hidup saya selama ini tidak berguna bagi banyak orang. Oh, ternyata hidup saya selama ini sudah jadi kutuk bagi banyak orang. Oh, ternyata hidup saya selama ini tidak membangun siapapun. Maka mulai saat itulah Adolf Merkel, siapa namanya tadi? Alfred Nobel membangun sebuah yayasan Nobel namanya, Nobel Prize. Kalau saudara perhatikan, Nobel Prize ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan aksi-aksi sosial kemanusiaan di tengah-tengah dunia ini. Bisa bentuknya organisasi, bisa bentuknya personal. Saudara, dia itu menyiapkan logam. Nah, Nobel Prize ini diciptakan untuk mengenang Alfred Nobel ini. Lalu kemudian Nobel Prize ini adalah sebuah yayasan yang mendukung orang-orang yang hidup untuk orang lain, yang mau jadi berkat bagi orang lain, begitu ya. Jadi yayasan yang dia buat ini adalah untuk mendukung orang-orang seperti itu. Maka saudara, orang-orang yang melakukan aksi sosial seperti ini itu akan diberikan penghargaan sama Nobel Prize ini, saudara. Satu piagam emas, lalu kemudian ada uang tunai. Tahun 2000 terakhir ada satu orang Indonesia yang dapat itu dengan harga 1 juta US dollar.
$1 juta. Karena dia melakukan aksi sosial yang bisa membangkitkan, menggerakkan begitu banyak orang, kemudian akhirnya menolong banyak orang begitu ya. Maka mendapatkan penghargaan Nobel Prize ini saudara. Sehingga akhirnya orang itu dapat uang dan penghargaan. Nah saudara, kenapa Nobel ini didirikan? Karena Alfred Nobel sadar bahwa hidupnya yang lalu tidak menjadi berkat. Maka sekarang ketika masih ada kesempatan, dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia ingin mendukung orang-orang lain agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, dari pelajaran kisah hidup orang ini, mari kita pikir dalam hidup kita. Seandainya kalau hari ini kita mati, seandainya kalau Tuhan izinkan kita berakhir hidup hari ini, kira-kira orang-orang di sekitar saudara akan bilang apa tentang saudara? Wah, orangnya api. Wah, orangnya jadi berkat. Atau sebaliknya, wah iki tukang nyolong ini. Oh ini mati ya biar enggak apa-apa. Enggak ada di dunia lebih baik. Yang mana kita saudara? Yang mana? Saudara, hari ini kalau kita masih hidup, kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita pilih yang mana? Lakukan perbuatan baik sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan dalam hidup kita. Mencintai pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Atau kita egois, hanya mau menyenangkan diri, hanya mau melakukan segala sesuatu hanya untuk diri sendiri. Yang mana saudara? Saudara, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Engkau dan saya, semua kita ini berharga. Kita ini bernilai tinggi, diciptakan dengan kualitas yang sangat bermutu. Engkau dan saya semua diciptakan. Jangan buat ciptaan yang indah ini, ciptaan yang sudah ditebus ini menjadi ciptaan yang rendahan karena tidak berfungsi dengan baik. Amin. Jangan sampai kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal itu menjadi sampah, barang obrolan, barang obralan saudara, dijual murah. Karena kita tidak melakukan fungsi kita di tengah dunia ini. Karena kita tidak menjadi terang dan garam. Sekali lagi saudara, engkau dan saya berharga di matanya.